Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfazina Usaraimi dengan nomor BP 2213012. Saya merupakan mahasiswi jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan di Politeknik Hati Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai latihan dan contoh soal neraca massa energi dengan dosen pengampu Ibu Insinyurita Yova MT dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Baik, saya akan membahas soal pertama yaitu latihan soal 9.61 di buku Narayanan. Soalnya adalah suatu pengering diumpankan dengan padatan basah untuk mengurangi kadar air dari 90% menjadi 20%. Produk yang meninggalkan pengering dimasukkan ke dalam oven, yang selanjutnya menurunkan kelembapan hingga 2%. Jika pengering dapat menangani 1000 kg padatan basah per hari, yang ditanyakan, hitunglah pertama berat produk yang keluar dari pengering dan oven per hari, dan yang kedua persentase air asli yang dibuang di pengering dan oven. Baik, pada soal ini kita membuat dua kolom, pertama kolom pengering dan kolom oven. Di kolom pengering ini telah diketahui tadi umpan basisnya adalah 1000 kg per jam dengan XF sama dengan 0,90. Di kolom pengering ini terjadi air menguap dengan keterangan V1 kg per jam. Nah, saat terjadi proses dari pengering ke oven itu, padatan mulai mengering dengan keterangan S1 kg per jam dan X1 sama dengan 0,20. Di kolom oven ini terjadi air menguap lagi dengan keterangan V2 kg per jam. Setelah terjadi pada kolom pengering dan kolom oven, didapatlah produk dengan keterangan S2 kg per jam dan X2 sama dengan 0,02. Yang belum diketahui ini berarti yang akan kita cari. Yang pertama, kita mengerjakan neraca massa komponen kelembapan pengering dulu. Rumusnya yaitu F buka kurung 1 kurang XF sama dengan S1 buka kurung 1 kurang X1. Yang telah kita ketahui tadi, F-nya 1000, XF-nya 0,90, S1-nya yang kita cari, X1-nya 0,20. Didapatlah hasil perhitungannya S1 sama dengan 125 kg. Setelah kita mendapatkan neraca massa komponen kelembapan pengering, kita dapat lanjutkan ke neraca massa komponen kelembapan oven. Rumusnya yaitu S1 buka kurung 1 kurang X1 sama dengan S2 buka kurung 1 kurang X2. Di sini telah didapatkan S1-nya adalah 125 kg. X1-nya 0,20, S2 yang kita cari, dan X2-nya 0,02. Didapatkanlah S2 yaitu 102,04 kg. Setelah kita mendapatkan neraca komponen pada kedua kolom tersebut, selanjutnya kita masukkan kepada neraca massa totalnya. Yang pertama kita masukkan pada neraca massa total pengering. Rumusnya yaitu F sama dengan S1 tambah V1. 1000 sama dengan 125 kg plus V1. Karena yang kita cari tinggal V1-nya. Dan didapatkanlah V1-nya sama dengan 875 kg. Berarti air yang menguap itu sebanyak 875 kg di kolom pengering. Sedangkan pada neraca massa total ovennya, rumusnya adalah S1 sama dengan S2 tambah V2. Telah diketahui tadi S1-nya 125, berarti 125 sama dengan 102,04 tambah V2. Didapatkan V2-nya adalah 22,96 kg. Setelah didapatkan V2 ini, berarti kita ketahui air yang menguap pada kolom oven sebanyak 22,96 kg. Nah, tadi kan yang ditanyakan adalah berat produk yang keluar dari pengering dan berat produk yang keluar dari oven. Maksudnya berat produk yang keluar dari pengering dan oven itu dari penyelesaian neraca massa komponen yang kita cari tadi. Berarti yang di pengering sebanyak 125 kg per hari, sedangkan di ovennya 102,04 kg per hari. Setelah itu kita mencari jawaban yang B adalah persentase air awal yang dikeluarkan dari pengering dan persentase air awal yang dikeluarkan dari oven.
Setelah didapatkan V, kita masukkan rumus dengan V per Fx dikali 100. V1 tadi merupakan volume air menguap yang ada di pengering. Didapatkan tadi 875. Kita tinggal masukkan saja. 875 per F-nya adalah 1000 dikali XF-nya tadi 0,9, jadi 900 dikali 100. Sama dengan 97,2%. Sedangkan pada persentase air awal yang keluar di oven, V2-nya tadi sebanyak 22,96 kg per sama dengan tadi F-nya 1000, XF-nya 0,9, jadi 900 dikali 100, didapatkan 2,55%. Baik, selanjutnya kita akan membahas latihan soal 12.37 buku Narayana. Soalnya adalah 1 kg es bersuhu 0 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu seluruhnya berubah menjadi uap pada 150 derajat Celcius dan 101,3 kPa. Kalor peleburan pada 101,3 kPa dan 0 derajat Celcius adalah 335 kJ per kilogram. Dan kalor penguapan air pada 101,3 kPa dan 100 derajat Celcius adalah 2256 kJ per kilogram. Pertanyaannya, berapakah perubahan entalpi yang menyertai proses tersebut? Pada soal ini diketahui persamaan kapasitas panas airnya, yaitu Cp sama dengan 18,296 tambah 42,212 kali 10 pangkat min 2T dikurang 133,88 kali 10 pangkat min 5T kuadrat ditambah 1314,2 kali 10 pangkat min 9T pangkat 3 kJ per mol Kelvin. Sedangkan persamaan kapasitas panas uap air pada 101,3 kPa yaitu Cp sama dengan 30,475 tambah 9,652 kali 10 pangkat min 3T dikurang 1,189 kali 10 pangkat min 6T kuadrat kJ per mol Kelvin. Mulai kita mencari nilai HF. Entalpi HF sama dengan 335 kJ per kilogram sesuai yang telah diketahui. Setelah itu kita mencari nilai H1. Entalpi H1 dimasukkan berdasarkan Cp-nya, yaitu 18,296 tambah 47,212 kali 10 pangkat min 2T dikurang 133,8 kali 10 pangkat min 5T kuadrat ditambah 1314,2 kali 10 pangkat min 9T pangkat 3. Berdasarkan prinsip integral, pangkat T-nya menjadi penjumlahan dan per 1. Kalau yang di T pangkat 1 menjadi T pangkat 2 jadi per 2. Di T pangkat 2 menjadi T pangkat 3 jadi per 3. Dan di T pangkat 3 menjadi T pangkat 4 di per 4. Di sini suhunya tadi diketahui suhu awal itu 273,15 dan suhu selanjutnya 100 derajat Celcius kemudian, yaitu 373,15. Di sini massa saya 1/18 berdasarkan gram per mol. Molnya si H1 ini adalah 18. Lalu tinggal kita selesaikan saja penyelesaiannya menggunakan kalkulator dan didapatkan entalpi H1 sama dengan 1/18 dikali 1829,6 ditambah 15525,5 dikurang 14092,1 ditambah 4540,9 didapatkan entalpi H1-nya 418,6 kJ per kilogram. Setelah kita dapatkan nilai H1, kita mencari nilai HV. Entalpi HV-nya sama dengan 2256 kJ per kilogram berdasarkan data yang telah diketahui di soal. Setelah itu kita mencari nilai H2. Entalpi H2 berdasarkan Cp yang diketahui tadi. Tinggal kita masukkan Cp-nya 30,475 tambah 9,652 kali 10 pangkat min 2T ditambah 1,189 kali 10 pangkat 5T kuadrat. Kita menggunakan penyelesaian sama seperti pada nilai H1 tadi. Kita integralkan dulu, lalu pangkat T-nya bertambah, dan apabila dari T menjadi T pangkat 2, akan diperduakan. Dan apabila
di T pangkat 2 menjadi T pangkat 3 akan dipertigakan. Di sini masanya tetap sama, yaitu 1/18. Nah, tinggal kita selesaikan hasilnya dan didapatkan entalpi H2 sama dengan 1/18 buka kurung 1523,75 ditambah 19,14 ditambah 9,43 dan didapatkan nilai H2-nya yaitu 95,85 kJ. Entalpi totalnya kita jumlahkan semuanya dari yang telah kita cari nilainya tadi. Kita tambahkan entalpi HF ditambah entalpi H1 ditambah entalpi HV ditambah entalpi H2 dan didapatkan hasilnya 3105,45 kJ. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal 12.34 pada buku Narayanan. Soalnya yaitu gas yang keluar dari pemanggang pirit di pabrik asam sulfat memiliki komposisi SO2 sama dengan 7,00%. O2 10,50%, SO3 0,80%, dan N2 sama dengan 81,70%. Kapasitas panas gas bervariasi dengan suhu. Yang diketahui apabila O2 kapasitasnya yaitu 25,74 ditambah 12,987 kali 10 pangkat min 3T dikurang 3,864 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat kilojoule per kilomol K. Sedangkan pada N2 kapasitas panasnya yaitu 27,03 ditambah 5,815 kali 10 pangkat min 3T dikurang 0,289 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat kilojoule per kilomol K. Pada SO3, kapasitas panasnya yaitu 34,33 ditambah 42,86 kali 10 pangkat min 3T dikurang 14,298 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat kilojoule per kilomol K. Dan pada SO2, kapasitas panasnya yaitu 25,74 ditambah 57,96 kali 10 pangkat min 3T dikurang 38,11 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat kilojoule per kilomol K. Yang ditanyakan pada soal 12.34 ini adalah kita menghitung nilai entalpi campuran gas pada suhu 750 Kelvin dengan mengacu pada suhu dasarnya, yaitu 258 Kelvin. Pada soal ini kita dapat mengerjakan dengan dua cara. Cara pertama, kita mencari pengintegralan setiap nilai gas kapasitas panasnya. Baru kita jumlahkan, kalikan, dan didapatkan hasil 14187 kJ per kilomol. Sedangkan untuk cara kedua, kita dapat mengerjakan untuk mencari kapasitas mixnya dulu, biar lebih mudah untuk menyelesaikannya. Apabila kita menggunakan HP, penyelesaian integral ini akan mudah kita selesaikan dengan aplikasi Wolfram. Sedangkan apabila kita hanya menggunakan kalkulator, disarankan untuk mengerjakan menggunakan cara dua ini, karena penyelesaiannya lebih simpel. Nah, pada kapasitas mixnya itu rumusnya adalah jumlah NI sama dengan 1 YI CP. Pada jumlahnya ini kita selesaikan satu-satu. Pada alfa I, pada beta I, T pangkat 1, dan pada gamma I, T pangkat 2. Jadi diketahui pada SO dia adalah 7,00%. Berarti dapat kita tuliskan 0,07 dikali 25,74. Ditambah pada O2 tadi kan 10,50%. Dapat kita tuliskan 0,105 kali 25,74 sesuai CP-nya. Terus tadi pada SO3 0,80% dapat kita tuliskan 0,008 dikali 34,33. Dan yang terakhir N2 tadi adalah 81,70%, maka dapat kita tuliskan 0,817 kali 27,03. Dan didapatkan hasil untuk si YI alfa I-nya. Untuk YI beta I dan YI gamma Y dapat kita selesaikan dengan hal yang sama. Dengan ketentuan jangan sampai selip sesuai dengan CP masing-masing gasnya. Lalu didapatkan CP mixnya yaitu
26,8626 ditambah 10,514 pangkat min 3T dikurang 3,4239 pangkat min 6 T kuadrat. Setelah menyelesaikan kapasitas panas mixnya, dapat kita masukkan pada rumus entalpi H yang menggunakan integral. Nah, di sini tinggal kita selesaikan dan dimasukkan suhunya. Suhunya tadi suhu dasarnya 298, sedangkan suhu akhirnya tadi 750. Pada T-nya kita masukkan saja. Dan didapatkan hasil entalpi H-nya adalah 14180,94 kJ per kilomol dan hasilnya sama seperti cara satu tadi. Next, yang terakhir kita akan membahas latihan soal 3.83 pada buku Narayanan. Soalnya yaitu besi sulfida dibakar dalam 50% udara berlebih. Reaksi yang terjadi 4 FeS2 ditambah 11 O2 menjadi 2 Fe2O3 ditambah 8 SO2 untuk 100 kg besi parit yang diisi. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah yang pertama jumlah udara yang disuplai dalam satuan kilogram dan yang kedua komposisi gas keluar jika persen konversi besi parit adalah 80%. Mula-mula kita buat dulu neraca masanya. FeS2 masuk ke dalam reaktor yang dibantu oleh O2 dalam pereaksiannya dan didapatkan produknya antara lain Fe2O3, SO2, O2, dan N2. Tadi diketahui pereaksiannya seperti ini. Jadi tinggal kita cari O2 yang masuk dengan 1,5 dikali 11/4 ini berasal dari mol CO2 dan mol CFeS2 dikali 0,83 dan didapatkan 3,45. Sedangkan untuk N2 yang masuk dapat kita cari dengan 3,76 dikali 3,45 dan didapatkan 12,97. Nah, untuk tata udara yang masuk untuk menjawab soal yang A, kita cari satu-satu dulu pada udara N2 dan pada udara O2. Pada udara N2 kita ketahui MR-nya adalah 28. Jadi 28 ini kita kalikan dengan N2 yang masuk pada reaktor yaitu 12,97 dan didapatkan N2 yang masuk sebanyak 363,16 kg. Sedangkan untuk O2 yang masuk kita ketahui bahwa MrO2 itu adalah 32 dan kita kalikan dengan O2 yang masuk sebesar 3,45 dan didapatkan O2 total yang masuk 110,4 kg. Kita ketahui bahwa udara itu terbagi menjadi N2 dan O2. Jadi untuk total udara yang masuk pada reaktor ini, tinggal kita jumlahkan saja dari N2 dan O2-nya. Dan didapatkan hasil 473,56 kg. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang B, kita membuat dulu mula-mula bereaksi dan sisa pada masing-masing gas yang ada di dalam reaktor, yaitu FeS2, O2, N2, FeO3, dan SO2. Pada FeS2 kita ketahui mula-mulanya sebesar 833,3 mol dan bereaksi sebanyak 666,64 mol yang bersisa 166,66 mol. Sedangkan pada gas O2 kita ketahui mula-mulanya sebanyak 3437,3625 mol dan bereaksi sebesar 1833,26 mol dan didapatkan sisanya 1604,1025 mol. Pada gas N2, kita ketahui mula-mulanya sebesar 12931,03 mol dan tidak bereaksi, maka didapatkan sisanya sama seperti mula-mula N2 masuk pada reaktor. Sedangkan pada FeO3 diketahui tidak terdapat mula-mula yang masuk pada reaktor, tetapi FeO3 ini bereaksi dalam reaktor sebanyak 333,32 mol dan didapatkan sisanya dari hasil bereaksinya FeO3 pada reaktor.
Sedangkan pada SO2 sama seperti pada FeO3, mula-mulanya dia tidak diketahui, akan tetapi dia bereaksi sebanyak 1333,28 mol dan didapatkan sisanya sebesar SO2 saat bereaksi di reaktor. Untuk mencari persentase konversi komposisi udara yang keluar, yang ada O2, N2, dan SO2, kita cari dulu N totalnya, dijumlahkan dari sisa O2, N2, dan SO2, dan didapatkan N totalnya sebesar 15868,4125 mol. Rumus untuk mencari persentase O2-nya yaitu NO2 per N total kali 100%, sedangkan pada N2 yaitu NN2 per N total kali 100%, dan pada SO2 yaitu NSO2 per N total kali 100%. Dan didapatkan dengan dimasukkan NO2-nya sebesar 1604,1025 mol per N totalnya sebesar 15868,4125 mol dikali 100% didapatkan persen O2-nya 10,11%. Pada persen N2 dilakukan dengan hal yang sama seperti O2, hanya diganti angka pada NN2-nya dan didapatkan persentasenya 81,49%. Dan yang terakhir pada persentase SO2 yang dilakukan dengan cara yang sama juga didapatkan sebesar 8,4%. Sekian penyelesaian dari latihan soal. Selanjutnya ada beberapa contoh soal pada buku Narayana maupun buku Sikdar. Akan tetapi pada video ini saya tidak akan menjelaskan mengenai contoh soalnya karena contoh soal ini hanya untuk dipelajari oleh mahasiswa yang diberikan oleh dosen pengampu. Tetapi akan saya tampilkan hasil slide yang telah saya kerjakan. Contoh soal yang pertama S.12. Soal 9.12 ini sama seperti latihan soal 9.61 yang tadi. Dengan penyelesaian yang sama. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu contoh soal 12.17 pada buku Narayanan. Soalnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin mempelajarinya, teman-teman bisa mempause dulu karena saya hanya akan menampilkannya saja. Jawabannya, dan untuk contoh soal 6.25 pada buku Sikdar, soalnya seperti ini, dan penyelesaiannya seperti ini. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila pemaparan yang saya jelaskan kurang rinci maupun kurang jelas. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.